ومن الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفعن الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami harapkan berkahnya Bapak Kiai pengasuh Masjid Jami Nurul Huda, semoga ya Allah Nurul Falah Pak Kiai, semoga beliau diberikan keberkahan umur, diberikan kesehatan, serta diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para Kiai, Bapak Ketua dan Pimpinan LWCNU, Bapak Kiai Ujang dan semua para kiai yang hadir, Ketua DKM Masjid Nurul Falah, Bapak Kiai Wali Masudian NTB dan semua pengurusnya, mungkin ada sekretaris, ada bendahara dan semuanya, Bapak Ibu Haji, Bapak dan semua yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita harapkan dalam subuh ini kita semuanya kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan dari Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah kita subuh ini bisa kumpul bertawaf bulan mengawiti itu setiap kalimat ditalafuzkan, dilafazkan kalimatnya begini: Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hafal moten ya? Kalau moten kita bareng-bareng ya. Melu-melu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah apa? Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi wa ma'rifatak. Artinya ilahi, duh pangeranku, duh gustiku, duh Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ala maqsudi, engkau adalah tujuan hidupku. Jadi tujuan hidup kita adalah Allah lillahi ta'ala. Anta maksud yang hanya engkau tujuan hidupku, yang lain-lain tujuan kita semua hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ilahi anta maqsudi. Yang kedua, waridhoka madlubi, dan hanya ridhomu madlubi, yang ingin kurai, yang kurai hanya ridho Allah. Pengajian subuh-subuh, bangun pagi masih ngantuk, bisa ya macam-macam. Pagi-pagi itu banyak yang kita hamba. Bangun pagi, masya Allah, baru biasa kalau bangun pagi, ya masih harus aman. Setelah lagi segala maning paling insya Allah 15 menit tanggung. Biasanya kan satu gitu tanggung. Padahal 15 menit itu adalah time, waktu emas yang ketika kita tidur enak banget, tiba-tiba kurung assalamualaikum saking pagi ini. Persis yakin. Belum alami ya, kan belum ngecek. Nah, isu terus lagi.
Padahal ya Allah setan. Saya melihat ada dalam satu hadis riwayat riwayat Bukhari yang artinya adalah ketika kita bangun subuh itu apa yang dilakukan oleh setan? Karena ketika kita bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Satu ikatan setan terlepas. Ikatannya itu ada 3. Satu ikatan terlepas. Tapi kalau satu lagi kemudian kita tanggung, kita pejamkan mata, satu ikatan setan akan terikat lagi. Ya Allah. Kalau sampai duduk 2 ikatan setan terlepas, dan sampai kalau wudhu berarti 3 ikatan setan terlepas. Insya Allah ya. Jadi kalau kita lagi ini, pantasan kalau kita ya Allah, ada guyonan itu. Saya belum pernah ketemu riwayatnya, tapi saya diceritakan oleh santri. Jadi ketika malam-malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah ini hadisnya seperti apa, saya diceritakan oleh santri gitu. Kalau yang menemukan hadisnya silakan bisa diceritakan. Kalau ada saya salah mungkin bisa diluruskan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu malam-malam Nabi sedang duduk di teras rumah. Biasa Nabi itu melihat-lihat umatnya dan sebagainya itu teras. Dan Nabi Allah kehendaki itu bisa melihat setan, bisa melihat jin. Ini adalah khususnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang kok bisa melihat jin, melihat setan, berarti itu di matanya ada jinnya. Iya. Ya. Apalagi yang bisa dilihat cuma merah-merah di saku suaminya. Wah, itu jinnya banyak kalau gitu. Ya. Makanya urutan uang itu saya juga heran. Yang uang merah gambarnya senyumnya lebar, 50 agak serius, 20.000 cemberut, uang 1.000 agak parah. Tapi ya kata orang-orang, kenapa ya? Justru yang angkat pedang itu sering masuk masjid, katanya jihad. Ya, padahal saya pernah diguyoni, pahlawan siapa yang paling sering masuk masjid dan masuk gereja? Patimura. Katanya pahlawan Patimura. Iya, uang gambar Patimura yang itu pakai gambar 1.000 itu masuk masjid, masuk gereja, masuk pura, masuk tempat-tempat, masya Allah luar biasa. Toilet. Malah orang Kristen. Aduh itu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat setan ini membawa tiga tempat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya sama setan, alhamdulillah kita itu tidak bisa melihat setan. Kalau ada yang melihat setan itu siruqyah, karena apa? Dalam dirinya ada setan, bisa jadi keturunan dari orang tuanya, bisa jadi dia pernah perjanjian dengan jin dan sebagainya. Jangan bangga ada orang bisa lihat jin, karena dalam dirinya pasti ada jin, itu rumus itu. Ya. Makanya kita dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, yang kita baca pertama adalah surat Al-Fatihah 3 kul, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ditambah dengan alif lam mim, terus ditambah ayat kursi, terus akhir Al-Baqarah. Setelah itu baru bismika Allahumma ayat bismika. Nah, itu yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamalkan buat ini. Diamalkan insyaallah ya. Ini sebenarnya saya tidak mengajari sekali lagi, hanya mengingatkan jika ada yang lupa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat setan nanya, itu apa isinya? Kata setan, ya memang saya ditakdirkan suruh oleh Allah membawa 3 ini untuk di depan panjenengan ya Rasulullah, supaya jenengan tanya. Memang jenengan itu luar biasa, kata setan. Terus yang pertama katanya setan itu membawa debu, yang kedua membawa air, yang ketiga membawa madu. Jadi ada 3 tentengan yang dibawa. Ditanya oleh Allah, itu untuk apa? Pertama membawa debu. Kata Nabi
Rasulullah, jika bukan engkau yang bertanya pasti tidak aku jawab. Tapi karena memang Allah memerintahkan supaya aku lewat di depanmu, supaya engkau bertanya dan aku menjawab. Yang pertama, aku bawa abu atau debu ini, aku tebarkan ke umatmu yang sedang mengaji, yang ikut pengajian, yang ikut sholat Jumat, ya Bapak ya, sholat Jumat, lagi khutbah sedang khotib sedang khutbah. Tempat terindah untuk kita bermimpi itu adalah saat khutbah. Kalau cerita ya luas banget lah, itu pengalaman. Itu teringat, ngaji ngantuk banget, tapi lihat HP. Coba jenengan habis isya pegang Al-Quran, baca 1 juz, sanggup? Orang andal, orang andal, setengah juz. Wah, setengah juz kekakian. Pira? Pinten ya? Selembar sanggup? Insya Allah. Ya. Tapi selembar yang kita baca paling cuma 10 menit itu lamanya, melebihi rasanya kayak sejam 2 jam. Allah, buka selembar Allah baru berapa ayat, buka. Terus kalau kita baca Quran itu belum juz. Itu lama sekali. Dan untuknya Allah malam kita itu kalau sedang ibadah, apalagi dalam majelis ilmu itu diambil abu-abu di matanya. Kenapa Rasulullah taburkan? Makanya bawaannya, ya Allah, Masya Allah, gitu. Memang nikmat banget gitu ya, tempat tidur ya, majelis kebaikan, mantap banget. Coba istighosa sampai jam 10 malam, ya Allah. Padahal nonton HP sampai jam 12 malam. Apalagi kalau Piala Dunia jam 2 pun akan. Masya Allah. Konon kata setan itu ditaburkan gitu, ditaburkan di mata tidak khusus. Masya Allah, supaya kayak orang kelilipan gitu. Pedes banget ya. Padahal itu nonton HP sampai pagi sampai apa kita kuat berjam-jam tapi baca Quran. Padahal ada pertanyaan kemarin yang muslimatan saya dengar itu. Ada salah satu pertanyaan adalah, ma kita buka apa kita sucimu. Nah, kalau Quran tidak pernah dibaca dia tidak akan pernah membela kita. Masya Allah. Terus kedua, air itu apa? Kata setan itu dicipratakan ke orang-orang yang lagi main HP, lagi judi, lagi main kartu malam-malam, ciprat. Orang ngantuk-ngantuk kan isuk ya. Nah itu yang baunya sedikit-sedikit maksiat, sedikit-sedikit melalaikan Allah, itu setan selalu mengatur terus, nggak ngantuk gitu ya. Yang ketiga madu itu katanya banyak dioleskan ke bibirnya ibu-ibu supaya manis. Kalau lagi ceritain orang gitu ya, ceritain orang itu manis banget. Rasa-rasa bibirnya terus gitu, manisnya gitu. Orang suka airnya, itu pakai masak palsu ya. Nggak ada urusan dia mau asli atau palsu, tidak ngerugiin kita sama sekali. Tapi dia bertanya pakai masker, ya Allah, macam-macam itu. Ada hal yang lain. 1000 kebaikan kita di mata orang lain bisa jadi tidak terlihat, tapi satu keburukan kita itu Masya Allah. Maka cerita Nasaruddin Hoja, seorang Mesir itu, beliau ketika berbicara dengan anaknya, nak ini kerjanya tidak terlalu besar atau tidak terlalu besar. Kalau begitu yang naik sekarang apa ya, badanmu kan masih sehat, kamu yang tonton keledai ketemu orang bilang apa? Orang tua kurang ajar, anaknya sih nonton, bapaknya enak-enakan numpak. Nah, terus akhirnya apa? Nasaruddin bilang sama anaknya, nah
apa bapak kurang ajar? Ya sudahlah, kalau begitu sekarang kamu yang naik, bapak yang tuntun. Akhirnya apa ketemu orang lagi? Ya Allah, anak suul adab. Masa bapaknya nuntun, anaknya sing ngumpat. Wah, jadi bagaimana dia anak yang baik ya? Ya sudah Pak, kalau begitu kita naik sama-sama. Ketemu orang, ya Allah, ini bapak sama anak tidak peri kehewanan. Kalau dia sekecil itu dinaiki dua orang. Nah, Saudin bilang anaknya, nah sebenarnya yang paling benar bagaimana sih? Bapak di atas, kamu di bawah, katanya bapak nggak punya perasaan sama anak. Kamu di atas, bapak di bawah, katanya anak seul ada. Kita naik dua-duanya, katanya kita tidak perasaan sama hewan. Nah, itulah kehidupan kita. Kalau hanya mau nuruti pembicaraan orang lain, berprinsiplah seperti ikan di laut. Rasa ikan itu tetap segar, enak, tanpa asin, walaupun sekitarnya lautnya itu asin. Ini yang disebut dengan istiqomah. Nah, lanjut, ulang lagi ceritanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya lagi, madu itu, yaitu ketika orang cerita itu senang banget. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma alihi maitan fakarihtumu. Orang yang sedang menceritakan kejelekan orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Jadi gambaran orang yang makrifat, ketika ada orang menceritakan kejelekan orang lain itu seperti orang sedang memakan mayat orang busuk, berbau busuk. Insya Allah. Nah itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kembali, ilahi anta maksudi warin. Nah ini sudah kena debu belum, Bapak Ibu? Belum. Sudah kena debu belum? Belum. Sudah kena debu tidak mas? Belum ya? Ya. Kena air ya. Ya. Ilahi anta maksudi, engkau yang warido kamatlubi. Matlubi yang kucari hanya ridhomu ya Allah. A'tini, ya Allah, a'tini berikanlah kepadaku mahabbataka, rasa cinta hanya kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini mengajarkan supaya hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka